Tolab itu baru disebut doa kalau ada dua hal padanya. Tapi kalau kau berdoa, layak kau menunggunya. Layak kau menunggunya. Tapi kalau kau nggak berdoa, apa yang mau kau tunggu? Coba kami tanya dulu, apa yang mau tunggu? Kata malaikat. Mau nunggu apa kau? Doa apa yang kau buat? Itu bukan doa, tolab itu, kata malaikat. Ta'akhur. La yakun ta'akhuru amadil ata. Enggak pas memang. La yakun amadi ta'akhur, enggak cocok. Terbalik dia. Jangan sampai keterlambatan, kan itu kan? Keterlambatan apa? Keterlambatan waktu istijabah dari Allah atas permohonanmu yang kau telah terus-menerus berdoa untuk itu. Jangan sampai itu menyebabkan timbulnya rasa putus asa pada dirimu. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin istijabah buatmu, tapi terhadap yang jadi pilihannya, bukan pilihanmu. Dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada masa waktu yang kau inginkan. Ada Ustaz Asmi? Matannya aja, maksudnya kitab yang lain itu. Hadhil, saya baca ya. Hadhil hikmatu dhailun lillati qablaha. Idh rubbama qala qailun wa qad sami'a qawla bani Atha'illah radhiyallahu anhu ijtihaduka fima dumina lak ila akhir hikmah. Ha qad tafarraghtu lima tuliba minni atau talaba minni kalau ka Allah. Wa wakkaltu hajati dunyawiyah ila dhamanatillah wa sadiqi wa'dihi. Wa da'autuhu wa apa itu? Apa? Enggak jelas. Wa alhaftu fi du'a. Ya. Ya? Hah? Betul. La yakun ta'akhuru amadil ata, ya? Iya. Ini salah ini. Salah ini, salah cetak, salah tulis gitu. Terbalik. Dan maknanya pun enggak pas lah. Kalau la yakun amadu ta'akhur kan. Wa alhaftu fid du'a falam ajid ilal yaum istijabatan li du'ai wa qad wathiqtu bi wa'dillahi ya bi wa'dillah wa qad wathiqtu sini enggak jelas ya bi wa'dillah wa qad wathiqtu bi wa'dillahi wa antadhartu tawilan falam tatahaqqaq ilal yaum hajati allati talabtuha yujibu ibn Atha'illah Syekh ibn Atha'illah radhiyallahu anhu an hadha su'al awil istishkal biqaulihi la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhafid du'a mujiban liyasik fa huwa dhaminalak al istijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Nah, jadi mutiara hikmah ini lanjutan ya. Zil bisa juga ekor, lanjutan dari yang mutiara hikmah sebelumnya ya. Lanjutan ya, tambahan keterangan dari mutiara hikmah sebelumnya. Idrubbama, karena bisa jadi ya. Qala qailun, seseorang berkomentar. Wa qad sami'a qaula bani Atha'illah, di mana yang bersangkutan sudah mendengar sebelumnya pernyataan Sayyidil Imam Ibnu Atha'illah di mutiara hikmah sebelumnya, ijtihaduka fima duminalak dan seterusnya. Nah, kita masih ingat lah ya, maksud dan makna mutiara hikmah itu. Jadi mutiara hikmah ini menjadi keterangan tambahan dari mutiara hikmah yang lalu. Karena ya bisa saja seseorang berkomentar, berpandangan wabil khusus yang sudah mendengar mutiara hikmah sebelumnya. Apa komentarnya? Ha qad tafarraghtu. Nah ini saya sudah selesai ya menunaikan semua yang dituntut oleh Allah dariku. Dah, kujalankan. Apa itu? Jalankan tugas-tugas besar pengabdian, yakin bahwa Allah menjamin semua yang jadi apa namanya? Janjinya, kan gitu. Nah, ha qad tafarraghtu ya lima tuliba minni. Artinya ditambah itu. Ya. Ha qad tafarraghtu lima tuliba minni. Ini sudah kutunaikan semua yang dituntut dariku. Wa wakaltu hajati dunyawiyata ila dhamanatillah wa sadiqi wa'dihi. Udah aku serahkan semua hajat keperluan duniaku kepada jaminan Allah dan janjinya yang benar. Kebenaran janjinya, kuserahkan semua kepada jaminan Allah dan kebenaran janjinya. Pasrah aku dengan itu. Wa da'autuhu, aku sudah bermohon. Wa alhaftu, bahkan fid du'a. Aku sudah memelas, aku mohon bahkan memelas dalam doa-doaku. Falam ajid ilal yum istijabatan li du'ai. Tapi sampai sekarang tak kulihat, tak kudapati perkenaan
istijabah doaku dari Allah Ta'ala. Ini gimana nih kira-kira? Waqad wathiqtu biwa'dillah. Aku udah yakin betul dengan janji Allah itu. Wantadhartu tawilan. Lama ku tunggu. Falam tatahaqqaq li. Tak juga berhasil sampai hari ini. Semua hajat keperluan yang alat ditolak Tuhan yang ku minta kepadanya. Gimana? Baik. Mana kira-kira? Udahnya. Tapi mutiara hikmah sebelumnya ijtihaduka fima duminalak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun alam timasil basarati mink. Kan itu kan basirati mink. Berarti apa? Kita disuruh pasrah yakin atas semua jaminan dari Allah berupa kebutuhan, ya, keperluan, hajat yang menopang hidup kita. Udah kita pasrahkan sama Allah Ta'ala. Kerja kita adalah bagaimana sungguh-sungguh, ya kan, memaksimalkan pengabdian kepada Allah. Ini sekarang udah kubuat ini. Nah, ini qad tafarraghtu. Ada kutunaikan. Wah, kujalankan semua yang dituntut kepadaku. Kupasrahkan semua hajat duniaku kepada janji Allah, jaminan Allah dan kebenaran janjinya. Aku doa, aku memelas, ya, untuk mengharapkan itu. Falam ajid, sampai sekarang tak pula aku dapati istijabah dari Allah atas doa itu. Dan aku yakin bahwa Allah dengan janji Allah tersebut, kutunggu cukup lama tapi nggak ada yang berhasil sampai sekarang. Hajat-hajatku tadi. Gimana kira-kira? Yujib Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu an hadha su'al wal awil istishkal. Di sini Sayyidil Imam Ibnu Athaillah Sakandari menjawab pertanyaan atau permasalahan ini, ya, dengan pernyataannya, dengan ungkapannya la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhafid du'a mujiban liyasik fahuwa dhaminalak al istijabata fima yakhtaruhu li nafsik la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Paragraf di atas kan sepertinya itu kalimat yang diungkapkan oleh orang cukup terasa aroma yasik aroma putus asa kan. Paragraf di atas itu terkesan ada aroma keputusasaan dari bersangkutan. Udah aku cobanya, udah doanya udah aku buatnya semuanya, tapi kok nggak sampai sekarang kok. Kan gitu kan, tercium aroma keputusasaan dari paragraf di atas. Gimana ini jawabannya? Inilah muncullah mutiara hikmah ini. La yakun ta'akhuru amadil ata mujiban liyasik. Janganlah begitu. Memang udah sungguh-sungguh nyawa. Udah berusaha untuk memaksimalkan pengabdian itu dan menyerahkan apa yang menjadi keyakinan kita akan jaminan Allah Ta'ala. Tapi tunggulah. Kan bukan kita yang ngatur. Janganlah pula keterlambatan janji Allah untuk memberikan itu walaupun dari waktunya telat dari waktu yang kita minta. Nah, itu kan. Seakan-akan janganlah pula jadi putus asa gara-gara itu. Karena Allah jamin. Dia jamin bahwa dia akan istijabah. Dia akan perkenankan doamu. Tapi dia jamin pemerkenaannya terkait yang menjadi pilihannya. Bukan pilihanmu. Dan pada waktu yang dia inginkan. Bukan pada waktu yang kau mau. Nah. Awalan, ta'alau natasa'al an ma'na du'a idh kathirun humul ladhina yaltabisu alaihimut talabu bid-du'a wa bainahuma farqun kabir, kata Sebuti. At-talab, kita baca terus ya. At-talabu wasfun li lafzi yantiqu bihi at-talib. Amma du'a fa ibaratun an halatin nafsiyatin ta'tari at-taliba fa yusamma talabuhu inda dhalika du'a. Wal hatun nafsiyatul lati min ajliha yusamma talabu du'aan tilkal lati yatahaqqaqu fiha amran isnani. Sini terhapus dia kopiannya. Yatahaqqaqu fi amran isnani. Awaluhuma terus, ya. Oke. Yang pertama kata saya Sebuti, ta'alau, ya, natasa'al. Mari kita bertanya lebih dulu. Saling bertanya terlebih dahulu. Ta'alau natasa'al an makna doa. Apa sebenarnya pengertian atau maksud doa? Apa sebenarnya doa itu? Itkathirun, banyak sekali orang-orang yang iltibas baginya tolab dan doa. Samar baginya, banyak sekali orang-orang yang samar bagi mereka makna hakikat doa dan tolab. Tolab itu kita katakan apalah? Permintaan gitu. Doa dan tolab.
Oke, ya doa tolab juga kadang dimaknakan doa. Sementara wa bainahuma farqun kabir, sementara di antara keduanya itu terdapat perbedaan yang cukup besar. Jauh perbedaannya antara tolab dengan doa. Nah, at-talabu, tolab itu wasfun lil lafzi. Itu sifat, ya, keterangan lil lafzi pada lafaz yang tik bih talib yang diucapkan oleh pemohon. Nah, jadi tolab itu permintaan, tolab adalah sifat, ya, terkait lafaz yang diucapkan oleh pemohon, peminta, talib. Adapun doa, amat doa, doa adalah ibarah, ungkapan tentang halatin nafsiyah, kondisi jiwa, hati, ta'tari talib, yang dialami oleh peminta. Fayusama tolabuhu inda dzalika doa, maka disebutlah tolabnya saat itu doa. Jadi kalau permintaan itu dibarengi dengan apa yang dirasakan oleh hati berupa keinginan, harapan, ya, yang sungguh-sungguh, nah itu namanya doa. Tapi kalau sekedar lisan saja, itu tak disebut doa. Nah itu tolab saja. Itu kata Sebuti di sini antara tolab dengan doa. Nah, jadi tolab itu wasfun lil lafzi, keterangan tentang apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh pemohon. Sementara doa, ungkapan, pernyataan tentang kondisi jiwa yang dialami oleh si pemohon. Maka dikatakanlah tolabnya itu ketika disertai dengan perasaan tadi itu doa. Tapi kalau tanpa itu tolab saja, tidak disebut doa gitu. Nah ini lihat, wal halatu nafsiyatu allati min ajli yusama talabu du'an tilka allati tahaqqaqu fiha amran isnan. Kondisi jiwa, ya, kondisi diri, hati yang min ajliha dikarenakan kondisi nafsiyah itulah disebut tolab itu doa. Tilkallati ianya yang yatahaqqaqu fi amron, yang berlakulah itu berlakulah tolab itu disebut doa ketika ada dua hal padanya. Itu. Tolab itu baru disebut doa kalau ada dua hal padanya. Nah, apa itu? Begini maksudnya. Halatun nafsiyatu in majla yusama talabu du'an tilkallati yatahaqqaqu fiha amran isnani. Kondisi jiwa yang dikarenakannya disebutlah tolab itu doa adalah kondisi yang padanya berlaku dua hal. Jadi halah nafsiyah ini disebut ya halah nafsiyah yang dengannya tolab itu disebut doa kalau halah nafsiyah itu memenuhi dua prinsip, dua hal. Apa itu? Awaluhuma, yang pertama, yaqzatul qalbi wal masyair. Wattijahu kullin minhuma bingkisarin wa tadallulin ilallahi azza wa jalla. Wa fa amma illam yakunil, saya baca dulu. Fa amma illam yakunil qalbu yaqdhan walal masyairu mutafa'ilatan ma'a talabil lisani fi halatin minat tadallul wal inkisar wa inama kana lisanu yantiq bi kalimatin mahfudhatin ma'amtidadin aliyin lil kaffaini hasbat tuqus wal ada ma'a syurudi dhihni wa insirafil masyair ila afkarin ukhra fa inna hadha la yusamma du'aan bil ma'na syar'i al matlub alladhi yatahaddatsu anhu Ibnu Athaillah Sakandari fi hadhil hikmah wa inna ma yusamma talaban wa ya tasmiyatun lughawiyatun yastalihu 'alaiha ulama ulugha al-arabiyyah inda hadithim anil ikhbar wal insya. Jadi katanya yang pertama sekali hala nafsiyah, ini disebut hala nafsiyah, ya, ketika memenuhi dua unsur. Yang mana dengan hala nafsiyah itu tolab menjadi doa hakikatnya. Apa itu hala nafsiyah? Yang apa dua unsur yang ada pada hal nafsiyah sehingga nafsiyah itu menjadi merubah tolab menjadi doa. Katanya pertama yaqdatul qalbi, kesadaran hati dan perasaan. Nah, sadar hati dan perasaan. Wattijahu kullin minhuma, ya, menghadapnya, ya, hati dan perasaan itu, tiap-tiap hati dan perasaan itu bingkisar, dengan rasa ingkisar dan tadallul, hancur, lebur, hina, dina kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah halah nafsiyah. Halah nafsiyah yang menyebabkan tolab itu jadi doa sebenarnya. Ini yang pertama. Fa amma illam yakunil qalbu yaqidhan atau yaqdhan. Andai kata adapun jika hati tidak bangkit, tidak sadar
Walal masyair mutafa'ilatan, dan perasaan tidak berinteraksi dengan tuntutan, permohonan lisan, permintaan lisan, fi halati min tadallul, dalam kondisi hina, perasaan hina dina dan lebur di hadapan Allah Taala. Wa inna makana lisan yantik, hanya saja lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah dihafal, imtidadin aliyin lil kafin, dengan memanjatkan ya, secara otomatis kedua belah telapak tangan, ya, berdasarkan tukus dan adat kebiasaan, ya kan, bentuk ibadat kebiasaan. Ma'asyurudi, disertai dengan hilangnya zihni, ya, artinya pikiran nggak fokus ke situ. Wan sirafil masyair, perasaan juga tak berinteraksi dengan doa tadi itu. Ila afkarin ukhra, bahkan kepada pikiran yang lain. Fa inna hadza la yusamma du'aan, ini tak disebut doa, dengan makna syar'i yang dituntut, yang dibincangkan oleh Ibnu Athaillah tadi tentangnya dalam Mutiara Hikmah ini. Enggak. Wa inama, hanya saja disebut tolab itu, bukan doa. Wahya tasmiyatul lughawi, ini adalah penamaan lughawi, kebahasaan yang diistilahkan oleh para ulama lughah dan Arabiyah ketika mereka berbincang tentang khobar, tentang kalam itu, kalam khobar sama kalam insya. Nah itu. Kalam khobar sama insya. Oke. Nah itu. Jadi gini kata saya Buti, disebut dia doa kalau apa yang diucapkan lisan itu interaksi dengan hati kita, dengan jiwa kita. Jadi hati sadar dengan apa yang diucapkannya, perasaan berinteraksi dengan ucapan itu, disertai dengan apa? Rasa apa katanya? Inkisar, tadzallul kepada Allah. Inkisar, merasa ya apalah, hancur lebur ya dirinya, karena kan begitu. Orang yang meminta itu kan berarti kan merendahkan diri di hadapan yang diminta, kan gitu, ya kan? Maka tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah, kan gitu. Nah pun meminta, kan, meminta, berharap, ya kan, berarti kita meruntuhkan harga diri kita di hadapan yang memberi, kan begitu. Kita kepada Allah begitu siogianya, hancur leburkan diri kita dengan hina dina di hadapan Allah Taala. Kalau permintaan lisan Rabbana Allahumma itu disertai dengan kesadaran hati, perasaan yang berinteraksi dengan apa yang diucapkan, disertai tadi perasaan hina dina, hancur, tak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Taala, itu baru doa namanya. Kalau nggak begitu, bukan doa, sekedar tolap saja. Itu. itu. Ini kata beliau. Jadi kalau sekedar ucapan saja, yang tak didasar, yang tidak diiringi dengan kesadaran penuh dari hati, perasaan yang interaksi dengan apa yang diucapkan, disertai adanya perasaan tazallul, inkisar kepada Allah Taala, hanya sekedar lisan saja sama tangan ditadahkan, secara yang sudah menjadi kebiasaan seperti itu, sementara pikiran juga bahkan lari dari nggak sejalan dengan apa yang diucapkan. Emang Rabbana Allahumma Rabbana, ingatnya lain dia, entah apa ingatnya, apa yang mau dimakan juhur, habis juhur nih kan. Insiraful masyair, lihat perasaan hatinya entah kemana, ya kan, berkelana, berlabuh, ya kan, bukan apa yang diucapkannya itu disadarinya, udah hadir hatinya, hadir pikirannya, ya kan, interaksi perasaannya enggak, kepikiran yang lain. Ini kata seperti fa inna hadza la yusamma du'aan, ini tak disebut doa dengan pengertian syar'i. Wa innama, hanya saja yusamma tolaban, ini tolab saja, ini bukan doa. Wa hiya tasmiyatun lughawiyatun, ini tasmiyah lughawiyah, yang diistilahkan oleh para ulama bahasa ketika mereka menjelaskan tentang kalam khobar sama kalam insya. Macam mana, apa bedanya kalam khobar sama insya? Nggak bedanya. Kalam khobar apa? Yahtamilu sidqa wal kadzib. Kan itu. Kalau kalam insya tidak yahtamil. Di antaranya yang tidak yahtamil apa tuh? Doa permintaan. Nah itu dia. Jadi ini tolab, kata Syuuti. Tolab saja ini. Menurut istilah ulama bahasa. Ketika membedakan antara kalam khobar sama kalam insya. Kalau kalam insya la yahtamil sidqa wal kadzib. Tapi kalau kalam khobar yahtamil sidq wal kadzib. Kan begitu kan? Kalam khobari, kalam ikhbar kan mengandung unsur benar dan salah. Itu. Mengandung unsur benar dan dusta. Itu khobar. Memang begitu semua khobar. Makanya khobar Nabi pun inilah ahlinya, pakarnya. Meneliti khobar Nabi, ya kan? Akuna Karim nih, pakar ahlinya. Apa maudhu, apa sahih, apa begini. Ya, khobar diuji, dites semuanya. Namanya khobar.
Kalau kalam khobar ya semuanya yahtamil as-sidq wal kadhib. Tapi kalau kalam insya dia enggak yahtamil as-sidq wal kadhib. Di antara contoh kalam insya yang tidak yahtamil as-sidq adalah permintaan. Permintaan ya. Apalagi perintah ya kan? Termasuklah tadi tolab ini, kata-kata tolab ini dia tidak masuk kalam ikhbar. Jadi sekedar tolab saja. Maksudnya ini bentuk kalimat yang dia sifatnya insya'i. Itu kata saya putih. Oke. Yang ngaji balaghah paham lah. Ngaji balaghah mesti tahu dulu kok kalam itu terbagi dua bagi orang Arab, khobari sama insya'i. Ibadahnya iya, karena kalau kata saya putih, kalau doa itu namanya doa, permohonan kan begitu. Jadi dia bukan sekedar ucapan lisan. Ini doa kepada Allah. Jadi mesti ada kesadaran dari hati diri pemohon. Yang mana perasaannya berinteraksi dengan yang diucapkan. Disertai adanya rasa tadzallul, inkisar, dhaif di hadapan Allah Ta'ala, memelas, gitu, mengibah, itu. Begitu. Itu baru doa. Tapi kalau andai kata nggak begitu, ya sekedar apa yang dibaca saja, bahkan pikirannya nggak fokus ke situ, ingatnya yang lain, kan begitu. Ya. Tangan ditadahkan, sekedar saja begitu. Itu bukan doa itu tolapnya itu. Untuk membedakan mana kalam khobar, mana kalam insya. Ya. Allahu a'lam. Idzan fala taqul wal halatu hadhihi inna fulanan qad Allah walakin qul qad talaba. Jika demikian, maka jangan ucapkan, jangan katakan. Kalau kondisinya seperti ini, apa itu? Sungguhnya si Fulan itu telah berdoa kepada Allah Ta'ala. Enggak. Ucapkan begini, dia sudah meminta sama Tuhan. Enggak betul-betul berdoa, dia minta-minta aja itu. Doa belum. Kalau doa, Allah ijabahnya itu. Kalau doa, pasti Allah ijabah. Orang bilang, udu'uni astajib lakum. Bukan utlubuni. Kan? Allah bilang kan udu'uni. Penuhilah semua apa yang dimaksud oleh Allah dengan kata-kata doa. Tadzallul, inkisar, yaqdhatul qalbi, tafa'ul masyair. Itu dipenuhilah. Supaya dia memang doa. Hakikatnya. Kalau nggak begitu, tolapnya itu. Firman Allah, udu'uni astajib lakum, utlubuni astajib lakum. Begitupun, udu'uninya itu pun, kata Syekh Sakandari, walaupun kita sudah doa, tunggu dulu lah. Allah kan nggak langsung. Dia kan juga mau nguji, mau tahu betulnya kau doa ini. Untuk dia atau untuk siapa doa kau. Kalau andai kata rasanya agak-agak telat, masa langsung down, masa langsung putus asa. La yakun ta'akhuru amadil ata mujiban liya'sik. Inilah nasihatnya datang. Fahuwa dominalak fima yakhtaruhu lak, la fima takhtur li nafsik. Wa fil waqti alladhi yurid, la fil waqti alladhi turid. Itu. Oke. Nah. Ini ya. Tak ada ayatnya pun. Tak tahu lah saya. Udu'uni astajib lakum ada ya kan? Tak tahu lah saya. Ya, kalau pahala mungkin pahala. Kalau pahala. Ya kita anggap aja itu macam zikir lisan, ya kan? Apa kata ulama? Nanti Syekh Imam Sakandari juga ada menyatakan, jangan sebab karena lisanmu yang berzikir, hati belum berinteraksi, jangan kau tinggalkan zikir itu. Kalau nilainya tetap ada, nilainya. Tapi apakah pengistijabahan dari situ datang atau tidak, itu lain cerita. Karena itu tetap ucapan baik, perbuatan yang baik lah kita katakan. Itu kenapa tetap dianjurkan zikir lisan, ya kan? Walaupun hati belum bisa interaksi dengan yang diucapkan. Tapi zikir aja terus, itu pun sudah baik itu. Paling enggak lisanmu beribadah kepada Allah, walaupun belum bisa disertai dengan kesadaran penuh dari hati. Ya kan? Anggap aja doanya itu zikir lisan juga. Allahumma ya Rabbana taqabbal. Nah, kan? Nahunya masih salah juga. Ya kan? Oke. Nah, fadhal Ustaz Jul. Ustaz. Iya. Itu definisi dalam ilmu balaghah, ya, tentang iya. Iya, itu sekedar definisi doa untuk membedakan mana doa, mana amar, mana iltimas. Kalau doa itu minal adna ilal a'la,
Kalau amar minal a'la ilal adna. Kalau iltimas min mutawasit torofain. Nah, itu. Secara bahasa aja itu. Itu untuk mendudukkan istilah apa doa, apa amar, apa iltimas. Nah itu. Itu saja. Tapi kalau di sini itu istilah kebahasaan. Ini istilah syar'i. Doa dalam istilah syar'i adalah yang dimohon dengan lisan, disadari penuh dengan hati dan perasaan interaksi dengan itu. Disertai dengan rasa tazallul, inkisar, dhaif di hadapan Allah Ta'ala. Itu baru doa. Nah, kalau nggak begitu, tolap, proposal namanya. Tolap, proposal itu. Tolap aja, nggak doa dia. Oke? Jadi kata Husni tadi, yang banyak sekarang tolap atas itu. Itu kenapa nggak ada mustajab semua? Ini udah doa sudah kita tolak Mungkin dia sudah doa luar biasa tertolak. Itu macam-macam. Tertolak bisa, tertunda juga bisa. Kita nggak tahu yang mana ini. Yakinkan saja kepada Allah. Ya? Penuh penyerahan diri kita. Belum tentu ditolak. Mungkin ditangguhkan. Inilah dia. La yakun ta'akhuru amadil ata. Bukan ditolak Allah itu. Ditangguhkannya. Sabar aja lah. Belum tentu ditolak. Juga mungkin bisa ditolak. Bisa juga ditolak. Karena ada hadis juga mengatakan. Ya kan? Siapa itu hadisnya? Yang rajulun atola fis safar. Apa itu? Musafir jauh sekali ya kan? Ash'asa aghbaro. Sampai acak-acakan penampilannya. Ya muddu yadahu ilallah. Dia mohon sama Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Artinya betul-betul memelas dia sama Allah. Dan Rasul menyebutnya safar. Artinya apa? Rasul menyebutnya dia dalam kondisi doanya mustajab secara zahir. Dan Rasul bersabda, di antara dakwah mustajab itu dakwatul musafir. Artinya Rasul menyebutkan kondisi bahwa doa itu sudah dalam syarat-syarat istijabah. Tapi begitu pun ketika dia memohon, memelas, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Rasul jawab, anna yustajabulah mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, wa ghuziya bil haram. Ini kan? Anak yustajabulah. Cemana mau dikabulkan Tuhan, kata Nabi. Itu. Ya, mungkin aja. Jadi serba mungkin. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa ya membaca sendirilah situasinya. Husnuzon sama Allah Ta'ala. Mungkin terhalang karena ulah kita. Mungkin tertangguhkan karena Allah ingin mencoba kita. Yang mana antara yang mana nggak tahu kita. Yakin saja sama Allah Ta'ala. Mungkin Allah istijabah tapi bukan di dunia. Mungkin di akhirat. Mungkin Allah istijabah di dunia, tapi dengan cara dia. Kemana disebutkan ini? Fahuwa dominalakal istijabata fima yakhtaruhu lak la fima takhtar li nafsik. Dia jawab itu. Dia perkenankan doamu, tapi diperkenankannya dengan pilihan dia, bukan pilihan awak. Nah, itu. Diperkenankannya. Kita minta A, dikasihnya B. Berarti dijawabnya permintaan kita. Nah, dibisikkan sama kita, yang B ini lebih bagus dari A. Kuatkan hatimu, sadarkan. Aku udah istijabah sebenarnya. Cuma, aku istijabahkan bukan dengan pilihanmu. Aku yang pilihkan untukmu. Masa kau ragu sama aku? Pilihan aku lebih baik? Tuan, nantilah. Nanti, jangan sekarang. Aku tahu kapan momen pasnya aku istijabah ini. Jangan sekarang. Nanti pasnya. Itu maksudnya. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang dia inginkan, bukan waktu yang di awak mau. Kalau orang Medan terjemahkannya. Itu. Jadi mana yang mana kita nggak tahu. Yang penting kita diminta untuk husnuzon kepada Allah. Nah, itu aja. Allah alam. Ini pilihannya cuma satu, yang penting cewek itu lah. Kalau gitu itu entah sebabnya orang tak kawin berdua nih, tak tahu juga lah. Padahal bertabur-tabur yang ngantri mau sama orang nih ya kan. Dokter dua-duanya apa tak mau orang? Penting mesti itu, Pak. Bayarlah itu. Oke, kita lanjut sedikit ya. Kita tutup ini dengan paragraf ini. Ini saya ulangi. Idzan fala taqul wal halatu hadhihi inna fulanan qadda Allah walakin qul qad talabah. Jika demikian, jangan ucapkan, jangan katakan kalau kondisinya begini. Artinya dia tolak saja dengan lisan, hatinya nggak berinteraksi, perasaannya nggak menyertai doanya, nggak ada tadzallulnya, nggak betul-betul memelas memohon, sekedar baca jangan rabbana gitu misalkan kan. Kalau begitu jangan sebut doa, sebut aja itu tolak, itu minta-mintanya itu, bukan betul-betul berdoa.
Wa idzalam yakun hunaka du'aun falimada tantadir istijabah. Kalau doanya nggak ada, apa yang awak tunggu perkenan dari Allah Ta'ala? Ngapain ditunggu-tunggu? Orang tak ada doanya. Ya, kenapa recok kali muncung klena kan eceknya. Eceknya kalau malaikat komentar, kok recok kali muncung kau? Doa pun kok enggak? Kau bilang Tuhan, tolong Tuhan, mana istijabahnya? Kok doa pun tidak kau? Kalau kau doa pun tidak, apa yang kau tunggu lagi? Tak ada yang kau tunggu, apa yang kau tunggu-tunggu? Tak ada doanya. Tapi kalau kau berdoa, layak kau menunggunya. Layak kau menunggunya. Tapi kalau kau nggak berdoa, apa yang mau kau tunggu? Coba kami tanya lu, apa yang kau tunggu? Kata malaikat. Mau nunggu apa kau? Doa apa yang kau buat? Itu bukan doa, tolap itu kata malaikat. Nah, jadi artinya ketika kita mau seperti komplain begitu, tengok dulu. Yang udah kita buat itu betul-betul doa atau sekedar tolap saja. Kalau memang doa, layak engkau mengatakan kapan datangnya, bila masanya. Pantas kau bilang gitu. Tapi kalau tak berdoa, ngapain kau bilang kapan istijabah, kapan dijawab? Ngapain kau? Orang kau berdoa pun tidak kau. Wa idza lam yakun hunaka du'aun falimada tantadir al-istijabah. Jadi kalau doanya enggak ada, mana mungkin ada istijabah dari Allah Ta'ala? Apa yang mau ditunggu? Udu'uni asaj, itu doa bukan tolap. Betul kan? Pastikan yang kau mohon sama Tuhan tuh doa bukan tolap. Pastikan itu dulu. Kalau udah pasti begitu, layak kau nanti tunggu dari dia. Tapi kalau bukan doanya pula, apa yang mau kau tunggu? Banjir lah yang datang. Tak ditunggu pun datang dia. Katsirun humul ladzina yataharraquna sa'yan wara'a ahlamin wa raghaiba dunyawiyatin yatmahuna ilaiha. Yasma'u ahaduhum anna thammata ada'iyatan muayyanatan inda'a bihal insan ustujiba du'a'uhu. Fayatatabba'u siyaqah hadhil ada'iyati min butunil kutub aw yas'al anha ma yarju ayakuna ladaihim ilmun biha minal ulama aw tulabil ilm asy-syar'i thumma innahu yuqbil ila hadhis siyaq yahfazuha kama yahfazu tilmidz darsahu thumma yasrudu alfadhaha fi harakatin tuqusiyatin mujarradah tandur wa tanduru ila halihi ma Allah wa idza huwa minal mu'ridin anhu wa an wasayahu wa awamirihi wa ta'limatihi walakinnaha ar-ru'unatul lati abbara anha al-mathalul arabi al-qail sahibul hajah ara'an la yarumu illa qada'aha. Banyak sekali orang-orang yataharrakuna sa'yan yang berusaha luar biasa, ya, mengejar impian-impian, keinginan-keinginan duniawi mereka. Yang mereka tumuh, artinya mereka sangat keras sekali keinginannya untuk itu. Tumuh ini obsesi, terobsesi untuk itu. Nah, jadi banyak orang yang berusaha keras untuk mengejar impian, keinginan duniawi yang terobsesi mereka dengannya. Yasma'u ahaduhum, salah seorang yang begini nih modelnya, dengar bahwasanya ada doa-doa tertentu yang kalau dibaca seseorang mustajab doanya. Udah? Fayatataba, lalu dia pun carilah apalah bentuk kalimatnya nih, apalah bacaannya nih. Yang katanya mustajab tadi nih, dibaca 300 mustajab. Itu. Apalah kira-kira kalimatnya. Ya tetaba siyaqah si'adil adiyah. Dia pun carilah apalah bentuk bacaannya nih. Dah? Min butunil kutub, dari buku-buku dikoreknya. Dah? Awiyas atau ditanyanya, man yarju ayakuna daihim, orang yang punya pengetahuan tentang ini, ulama, pelajar ilmu syar'i, tanya, ada kau dengar kalau misalkan begini dibaca utang lunas katanya. Kalau begini baca cepat kawin. Dibaca kawin 2 misalnya. Apalagi kira-kira doa-doa mustajab tadi itu. Ada macam mujarab lah ceknya. Apalagi ada doa-doa, ya kan? Ini kok dibaca begini gini, ini berhasil ini. Kontan ini kan itu kan? Dia pun sibuk mencarinya. Mana? Apa tadi? Ku dengar begini bacaan ini. Ada, sibuk mencari itu. Kemudian dia lafazkanlah, fi harakatin tuqusiyatin mujarradah. Dia bacalah itu tadi, ya sudah al-fazaharnya dia hadirkan, ya. Dia iringi, dia giring lafaz itu dia baca kalimat yang berdoa tadi, fi harakatin tuqusiyatin, sekedar hanya menjadi amal bentuk ibadah kebiasaan saja. Nah, tandur ila hali. Sementara wa tandur, wawunya itu wawul hal. Wa tanduru ila halihi, sementara ketika kau perhatikan kondisinya bersama Allah, wa idza huwa, dia termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah, wasiat Allah, perintah Allah, pengajaran-pengajaran Allah. Itu. Anak.
Ngapalnya itu aja dia mau, kalimatnya itu aja. Ini kalau dibaca ini kalau untuk DPRD tembus, DPR yang belum tentu. DPRD tembus ini. Semangatlah dia kan. Oh, sibuklah dia. Ya kan nyari apa ini bacaan mujarab ini kan. Pokoknya kalau untuk kepala desa tembus ini. Kalau ini aja. Oh, sibuklah dia. Wirid-wiridnya tadi. Dicari-carinya apa kira-kira. Begitu. Padahal kondisi orangnya kalau kau lihat mu'ridin anhu, berpaling dari Allah. Wasiat-wasiat Tuhan diabaikannya, perintah pengajaran Tuhan dia tak peduli, begitu modelnya. Begitu ya. Yasin 41. Walakinna ru'unah. Ini ru'unah ini. Mohon maaf ini. Ru'unah itu bisa maknanya kedunguan. Ini bentuk kedunguan yang oleh orang pepatah Arab, mengucapkannya, yang menurut pepatah Arab sahibul haja ar'an. Orang yang butuh itu agak dungu itu. Dia tidak menginginkan apapun kecuali mendapatkan hajatnya. Itu. Sahibul haja ar'an. Orang berhajat itu agak-agak dungu. Dia hanya menginginkan apa yang menjadi hajatnya saja. Lihatlah. Ya kan? Lihat orang-orang yang artinya dia hanya terobsesi dengan yang dia inginkan, ya kan? Jadi jadi caleg, ya kan? Cukup caleg, harapannya apa? Ya kan? Apapun dibuatnya, jual muka pun nggak apa-apa, gitu kan? Ngasih, udah wakaf niatnya ke masjid, sejadah, gitu tak lulus calegnya, ditariknya balik, ya nggak peduli dia, namanya dungu, sohibul haja ar'an. Orang yang butuh itu agak dungu-dungu itu, dia nggak peduli kecuali dapat apa yang dia ingin. La yarumu ila qadha'aha. Yang diinginkan hanya dapat apa yang dia mau. Itulah dia. Tapi lihat tadi ini. Ya kan? Dibilang orang, ini bacanya mustajab ini. Dia pun tak peduli dia, yang penting mustajabnya. Dia nggak tahu bahwasanya ini adalah doa. Doa itu ibadah kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu bukan wasilah untuk mencapai tujuan. Ad-du'a bukan wasilah lil ghayah, tapi adalah ghayah. Tazallul inkisar untuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itu. Dia nggak peduli itu. Nggak peduli dia itu. Nggak mau tahu dia. Bahwa doa itu adalah ekspresi pengabdian kepada Tuhan. Bukan sarana mencapai tujuan. Nggak peduli. Yang penting hajatnya sampai. Jadi kalau begininya pula yang dianggap doa. Mana kapan mustajabnya? Karena itu di sisi Allah bukan doa. Itu iseng-iseng saja itu. Iseng-iseng minta-minta sama Tuhan. Untung-untung dikasih, tak dikasih merepet aku. Hah? Siapa? Nah, lihat kita baca ini terakhir. Fa idza karrara hadhil alfadha allati hafidhaha wa nadhara falam yajid istijabatan li talabihi wa baqiyat ahlamuhu wahman habisan fi dhihnihi wa fikrihi a'lana syakwa wal atab 'ala Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ha ana qad da'autu falam yastajib li. Fa aina ana min misdaqil ayatil qailah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wah, komplain sama Tuhan dia. Untung tak ditepuk malaikat. Mereng langsung. Cetruk langsung kalau tepuk malaikat. Fa idza qarara. Dan jika orang ini mengulang-ulang lafaz tadi yang tadi dicari-carinya, dia pertanyaannya orang, apalah kalimatnya itu? Kata orang ada doanya tuh. Gini awalnya. Kira-kira lah, udah. Lalu jika dia mengulang-ulangi lantunan bacaan doa yang dia hafal tadi, wa nadhara, lalu dia perhatikan falam yajid, dia belum dapati istijabah dari permintaannya itu. Wa baqi alamuhu, impian-impiannya masih saja menjadi wahman, habisan, ya, menjadi angan-angan yang angan-angan yang terkungkung pada pikirannya. Lalu orang seperti itu a'lana syakwa wal atab Allah, mengeluh kepada Allah Ta'ala. Mengeluh dia sama Tuhan. Akhirnya dia mengeluh sama Tuhan. Wa qala, seraya berkata, ha ana, ini aku nih, udah aku jalankannya doa. Falam istajab li. Kenapa dia tak ngabulkan? Itu dia sama Tuhan bilang, ini dah doa aku nih, tak dikabulkannya. Aina ana min isdaqi. Macam mana aku nih? Dengan kepastian, kebenaran ayat yang bunyinya wa qala mlukun istajib. Seakan-akan ragu dengan ayat ini ya. Udah aku buatnya semua nih. Mananya janji
udun yastajib lakum sama aku. Mana nih kira-kira? Cemana Tuhan? Itu kalau hati disingkapkan, dia ingin bilang gini, cemana Tuhan nih? Nah gitu. Dia ingin bilang itu sama Tuhan sebetulnya. Hah? Kira-kira layak nggak itu? Anda enggak? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Hah? Wallahu a'lam.